Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala rasulillah Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ya ibadallah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah fattaqullaha mastata'tum fattaqullaha haitsu ma kuntum la'allakum tuflihun. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala dan karunia yang telah diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, dialah satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan segala pujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmah yang paling besar adalah nikmah iman, nikmah Islam. Terlebih lagi ketika seorang hamba mendapati dirinya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman, di atas Islam, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah cita-cita yang paling utama bagi setiap muslim dan muslimah. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya memberikan wasiat kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah untuk senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah. Selawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah selawat dan salam kepada beliau khususnya di hari Jumat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, terutama kepada hamba-hambanya yang beriman, Allah Subhanahu wa taala membukakan berbagai macam pintu-pintu kebaikan, terutama pintu-pintu kebaikan yang bisa menggugurkan dosa-dosa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita dapati di dalam Islam, baik itu dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan satu amalan dan amalan-amalan yang lainnya yang di antara ganjarannya Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa mereka dengan sebab amalan tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa mereka. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat mereka. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam surganya. Kita akan sebutkan beberapa amalan. Semoga dengan beberapa amalan ini Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan menetapkan kita sebagai orang-orang yang diampuni oleh Allah dan mendapatkan rahmat-Nya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah al-Islam, dinul Islam merupakan din yang apabila dianut oleh seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan maghfirah kepadanya. Orang-orang yang dahulunya bergelimang kekufuran, berada di atas kekafiran, kesyirikan, syirik akbar, kemudian mereka bertaubat, kemudian mereka masuk ke dalam Islam, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka ampunannya dengan digugurkannya segala dosa dan kesalahan mereka semasa kekafirannya. Bahkan apabila mereka melakukan kebaikan-kebaikan di masa jahiliyahnya, ketika mereka melakukan kebaikan-kebaikan di masa kekufurannya sebelum masuk Islam, setelah dia memasuki dinul Islam, memeluk agama Islam dan memperbaiki dan memperkuat keislamannya,
Allah Subhanahu wa taala tidak akan sia-siakan kebaikannya di masa jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang memerintahkan nabinya untuk mengatakan kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti dari kekafiran mereka, maka dosa-dosa mereka yang terdahulu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil ladzina kafaru," katakan ya Muhammad kepada orang-orang kafir tersebut, "Iyantahu," apabila mereka berhenti dari kekufuran mereka, "yughfar lahum ma salaf," maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kekufuran mereka di masa dahulu. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya kebaikan-kebaikan semasa jahiliyah sebelum dia masuk Islam itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditetapkan sebagai pahala kebaikan setelah dia masuk Islam, sebagaimana yang diceritakan oleh sahabat Hakim bin Hizam. Tatkala dia masuk ke dalam Islam dan dia teringat semasa jahiliyah dulu, dia suka memerdekakan budak, bahkan sampai 100 budak dia merdekakan, menyedekahkan 100 ekor unta, menyambung silaturahmi. Tapi di masa jahiliyah, di masa kebodohan, di masa kekufuran, dia datang kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ara'aita umuran atahannatsu biha fil jahiliyah min itaqatin wa sadaqatin wa silaturahim." Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu perbuatan-perbuatan yang aku lakukan dahulu di masa jahiliyah, dari memerdekakan budak, menyedekahkan harta 100 ekor unta, menyambung silaturahmi, akana fiha ajrun, apakah aku tetap dapat pahala? Tapi dulu di masa kekufuran, belum masuk Islam, belum memeluk Islam. Maka apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan, "Aslamta ala ma aslafta laka minal khair." Wahai Hakim bin Hizam, engkau masuk Islam di atas kebaikan yang pernah kau lakukan dulu di masa jahiliyah. Itu diambil oleh Allah Ta'ala semuanya. Setelah dia masuk Islam, dijadikan sebagai pahala dia di awal Islam. Maka apa kata Hakim bin Hizam? Semenjak dia mendengar ucapan Nabi SAW, perkataan Nabi SAW, dia pun mengatakan, "Fa wallahi ma ada'u syai'an sana'tuhu fil jahiliyah illa fa'altuhu fil Islam mithlah." Demi Allah, semenjak mendengar sabda Nabi SAW, aku tidak meninggalkan sedikit pun kebaikan-kebaikan yang pernah kulakukan di masa jahiliyah, melainkan aku tetap lakukan juga setelah masuk Islam yang semisalnya. Maka pada waktu itu diriwayatkan Hakim bin Hizam tetap memerdekakan 100 orang budak, menyedekahkan 100 ekor unta, dan senantiasa menyambung silaturahmi dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Maka lihat para jemaah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Islam yang dipeluk oleh seseorang mendatangkan pahala yang besar dan menggugurkan dosa. Menggugurkan dosa dari dosa-dosa sebelumnya, dari dosa kekufuran. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa kufur akbar dan syirik akbar. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis juga disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Nabi SAW bersabda, "Idza aslama al-'abdu fahasuna islamuhu, kataballahu lahu kulla hasanatin kana aslafaha, wa muhiyat anhu kullu sayyi'atin kana aslafaha." Kata beliau SAW, apabila seorang hamba masuk ke dalam Islam, apabila seorang hamba memeluk Islam dan dia perbaiki keislamannya, dia perbagus keislamannya, maka Allah Ta'ala akan tetapkan baginya setiap kebaikan yang dulu dia lakukan, itu ditetapkan sebagai pahala setelah dia Islam. Serta keburukan yang pernah dia lakukan dahulunya, setelah dia masuk Islam, itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para jemaah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana peluang yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang mau mengambil maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dengan memeluk Islam. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang telah mendapatkan Islam semenjak lahirnya? Satu tugas mereka, perbagus keislaman, perbaik keislaman, tingkatkan keislaman kita.
sebenar-benar Islam yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan dicontohkan oleh Nabi SAW, sebagaimana Allah Ta'ala perintahkan di dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam dengan secara keseluruhan, bukan setengah-setengah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, di antara tanda luasnya rahmat Allah dan maghfirahnya kepada hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang berada di atas Islam untuk ittiba kepada utusannya, ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittiba kepada sunnah beliau, mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dalam setiap amal perbuatan semampunya, sebagaimana perintah beliau sallallahu alaihi wasallam, apapun yang aku bawa maka kerjakan, dan apa yang aku larang tinggalkan. Ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah taala janjikan cintanya dan Allah taala janjikan maghfirahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallah," katakan ya Muhammad kepada manusia, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, katakan kepada manusia, ittiba kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintahkan manusia seperti itu. Katakan ya Muhammad, jika kalian, katakan kepada manusia, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, qul in kuntum tuhibbunallah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan seperti itu kepada manusia, ittiba kepadaku, ittiba kepada Rasulullah, ittiba kepada sunnahnya. Apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Yuhibbukumullah. Allah akan cinta kepada kalian. Dan tidak hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah akan ampuni dosa-dosa kalian karena ittiba kepada sunnah, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya para jamaah milik Allah Subhanahu wa taala, selain ittiba kepada Rasulullah, dan ini adalah perkara yang sangat penting karena sesungguhnya dalam banyak ayat, di antaranya firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa, "Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta' biiznillah." Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun melainkan harus ditaati dengan izin Allah, harus dia ditaati. Ini sebuah kewajiban kita untuk ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Masih dalam surah An-Nisa, siapa yang taat kepada rasul maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nur Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun." Tegakkan salat, tunaikan zakat, taati Rasul sallallahu alaihi wasallam, la'allakum turhamun, semoga kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ittiba kepada Rasulullah akan mendapatkan cinta Allah, mendapatkan mahabbah dari Allah, mendapatkan maghfirah dari Allah, dan mendapatkan rahmatnya. Ittiba kepada Rasulullah, ittiba kepada sunnah. Yang ketiga para jamaah milik Allah Subhanahu wa taala, yang dapat menggugurkan dosa secara keseluruhan adalah taubat. Perbanyaklah bertaubat. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memperbaharui istighfarnya, memperbaharui taubatnya setiap hari? Bertobatlah kepada Allah. Allah taala mengancam orang-orang yang tidak mau bertobat. Mereka ini orang-orang yang zalim. Padahal mereka menyadari bahwasanya pada diri mereka ada banyak kekeliruan, kelalaian, kesalahan, kekurangan, tapi mereka enggan untuk bertobat kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat, "Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun." Siapa yang tidak mau bertobat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Maka bertobatlah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asallahu ayyukaffiru ankum sayiatikum. Dalam surah At-Tahrim Allah taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang murni, yang sesungguhnya. Semoga Allah akan menggugurkan semua kesalahan kalian dengan bertaubat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "At-taibu minadz dzanbi kaman la dzanba lahu." Rawahu Ibnu Majah. Seorang yang benar-benar bertaubat kepada Allah, maka seakan dia tidak memiliki dosa sedikit pun. Hapus bersih dosa-dosanya. Yang tersisa adalah pahalanya dan derajat yang tinggi karena dia sebagai orang yang bertobat kepada Allah, terhindar dari golongan orang-orang yang berbuat zalim, karena Allah taala menyatakan orang yang zalim adalah orang yang tidak mau bertobat. Yang terakhir para jamaah Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, bersikap samahah,
Bersikap samahah adalah sikap toleransi sesuai dengan syar'i. Samahah adalah berlapang dada. Samahah adalah bermurah hati, tidak keras hati, tidak bersikap kasar, terutama kepada sesama saudaranya kaum muslimin. Ada satu kisah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sebab turunnya ayat dalam surat An-Nur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur, "Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ulul fadli was-sa'ah, orang-orang yang telah diberikan fadl oleh Allah, keluasan harta. Jangan sampai orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah dan keluasan, kemudian sampai dia bersumpah untuk tidak mau nolong saudaranya. Jangan sampai, ditegur oleh Allah. Sebenarnya ayat ini berkenaan dengan kejadiannya Abu Bakar As-Siddiq, yang dia merasa marah dengan saudaranya Mistah bin Athasah. Mistah bin Athasah seorang yang miskin tapi masih keluarga Abu Bakar, dan dia seorang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Semua kehidupannya ditanggung biayanya oleh Abu Bakar karena dia memiliki harta yang lebih. Ditanggung oleh Abu Bakar. Tapi gara-gara dia terlibat kepada orang-orang yang memfitnah anaknya Aisyah radhiyallahu anha dengan fitnah yang keji, akhirnya dia bersumpah, saya tidak akan tolong dia, saya akan putuskan bantuan, gak mau bantu dia lagi. Turun ayat menegurnya. Lalu bagaimana kita hanya sedikit saja mungkin bermasalah dengan saudara kita, lalu kita putuskan semua kebaikan kepadanya. Nauzubillah. Lihat bagaimana Allah Ta'ala turunkan, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Jangan sampai orang-orang yang memiliki kelapangan, memiliki keluasan, yang selama ini dia berbuat baik kepada ulil qurba, kepada karib kerabatnya, miskin juga, hijrah juga, dia butuh bantuan, kemudian dia bersumpah untuk tidak memberikan bantuan kepadanya. Kata Allah Ta'ala, wal ya'fu wal yasfahu, beri afwan dia, beri maaf dia, dan berlapang dadalah, bermurah hatilah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum, kata Allah, apakah kalian enggak suka kalau Allah juga mengampuni kalian? Apa kalian tidak suka Allah mengampuni kalian? Ketika ayat ini turun, didengar oleh Abu Bakar As-Siddiq, dia pun mengatakan, wallahi inna nuhibbu ayyaghfira lana ya Rabbana. Demi Allah, sesungguhnya kami senang ya Allah, Engkau mengampuni dosa kami. Akhirnya dia pun tidak jadi memutuskan bantuannya kepada saudaranya Mistah bin Athasah. Maka bersikap murah hati, bersikap lapang dada atas kekurangan saudara-saudaranya, ini akan mendatangkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam muamalah kita, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu abdan samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza qada, samhan idza iqtada. Samhan, samahah, bermurah hati. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang bermurah hati kalau menjual. Ketika dia menjual, tidak terlalu tinggi harganya sehingga sulit orang membeli. Samhan idza ishtara, kalau membeli juga bermurah hati, tidak nawar sampai habis, enggak ada untungnya orang lain. Samhan idza qada, demikian juga bermurah hati ketika membayar hutang, tidak menunggu sampai ditagih. Samhan idza iqtada, demikian juga kalau menuntut hutang juga bermurah hati, memberikan kelonggaran kalau saudaranya terlihat jelas tidak mampu. Maka para jamaah milik Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sebab-sebab di antara sekian banyak sebab yang telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan maghfirah Allah dan rahmatnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innallaha ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi
wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Satu hal yang tak kalah pentingnya bagi kita semua para jamaah milik Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang lain. Moga-moga dengan perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita dan memaafkan segala kesalahan kita dan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang muhsinin. Bukankah kita pernah mendengar kisah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang wanita penzina yang melewati seekor anjing yang sangat kehausan. Kemudian dia lepas sepatunya, dia masuk ke dalam sebuah sumur untuk mengambil air dan dia minumkan ke anjing yang hampir mati tadi, sehingga anjing tadi pun segar kembali. Dengan sebab itu Allah Ta'ala mengampuni dosanya. Lihatlah bagaimana perbuatan ihsan, padahal itu kepada hewan. Lalu bagaimana ketika seorang hamba berbuat ihsan kepada manusia, sesama manusia, terlebih lagi kepada sesama kaum muslimin, sesama orang-orang beriman, kepada keluarganya, masih kerabatnya, masih tetangganya, masih ikhwannya, maka jelas ini lebih besar maghfirah Allah Ta'ala yang akan diberikan kepada orang tersebut. Maka jangan putuskan kebaikan kita kepada saudara-saudara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan saudara kita yang kita saksikan, yang kita dapati. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni dosa-dosa kita, karena tidak ada satu hamba pun yang terlepas dari kesalahan. Maka saling menasihati, saling mengingatkan dan saling mewasiatkan di atas kebaikan dan di atas ketakwaan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lana walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma inna nas'aluka salamah wal afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.